Baik, terima kasih sudah datang di video ini. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Jakobus Novano Manurung dengan NIM 121130147 dari Teknik Elektro 2021 ITERA. Akan saya mulai share screen-nya. Dan ya benar, kali ini kita akan memulai untuk membahas soal-soal dari sistem digital. Baik, nomor 1 soalnya, sebutkan jenis FF yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Oh ya, soal-soal ini mungkin ada kemungkinannya untuk diujikan dalam ujian Anda nanti. Baik, FFSR, set reset, kelemahannya itu ada di keadaan terlarang saat dua outputnya sama, yaitu misalnya 11 ataupun 00. Lalu FFSR berdetak, kelemahannya juga ada di keadaan terlarang. FFJK, kelemahannya jika J sama dengan K sama dengan 1 dan clock terlalu lama di keadaan 1. Jadi output Q-nya nanti berubah-ubah atau disebut menjadi Reese rebound. Lalu ada FFJKMS. Kelemahannya itu ada di rangkaiannya lebih sulit dari F flip-flop sebelumnya. Oh ya, FF itu singkatannya itu flip-flop. Lalu ada flip-flop D. Kelemahannya ini bekerjanya cuma di input saja. Lalu ada FFT juga, bekerjanya juga di input saja. Baik teman-teman, apa sih kegunaan dari rangkaian FF ini? Kegunaannya itu eh, yang pertama menyimpan informasi data memori pada rangkaian elektronik seperti pada penjajah dan register. Menyimpan informasi dapat digunakan oleh rangkaian flip-flop ini dan juga data dan juga memori, dan ini dapat diterapkan di rangkaian-rangkaian elektronik. Pencacah register itu juga ada ya di perangkat-perangkat elektronik kita. Ya, jadi rangkaian FF ini bagian lebih kecilnya. Lalu ada beda flip-flop dan kombinasi. Yaitu kalau kombinasi itu tidak bisa menyimpan data, sedangkan flip-flop bisa menyimpan data. Itu perbedaan dari flip-flop dan kombinasi. Yang uh, tentu saja flip-flop lebih berguna. Lalu ada soal nomor 3, susunan rangkaian FFD dari rangkaian logika SL. Nah, teman-teman, semoga saja kalian bisa melihat mousepad saya. Ini bentuk umum dari flip-flop. Lalu ada, ya bentuk umumnya karena ada outputnya itu, ya teman-teman, outputnya itu ada Q dan Q eh, Q yang berbeda lah maksudnya, karena mereka tidak bisa sama. Kalau mereka sama, itu ya bisa dibilang invalid lah atau tidak bisa bekerja. Dan ini ada flip-flop D teman-teman. Ya, ini ada flip-flop D. Nah, ini juga dari rangkaian SR. Rangkaian SR ada di dalamnya. Lalu bisa kita lihat juga teman-teman kelemahannya tadi, FFSR ada di saat dua terlarang outputnya sama, makanya tadi ada Q yang ditandai, itu artinya Q-nya harus berbeda daripada Q sebelumnya. Lalu FFD, kelemahannya dia hanya bekerja di inputnya saja. Ini ada clock yang masuk ke eh, apa namanya, ke rangkaian atas dan rangkaian bawah. Oke, tadi kita sudah melihat clock seperti apa di dalam sebuah gambar. Nah, sekarang apa sih fungsi dari clock itu? Baik teman-teman, clock itu fungsinya mengarahkan keadaan input yang bertujuan untuk merespon keluaran rangkaian flip-flop berubah atau tidaknya. Keluaran itu output ya, jadi mengarahkan keadaan input dari suatu rangkaian, dan tujuannya itu merespon juga output dari flip-flop berubah atau enggaknya. Lalu yang kedua, fungsinya itu
mengatur kapan sistem digital mau bekerja. Namanya juga dari clock, jadi ya kita bisa menggunakannya untuk mengatur kapan sistem digital tersebut dapat bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke soal kelima. Ini ada 5 soal ya teman-teman. Jelaskan definisi dari clock aktif high dan clock aktif low. Maaf, ini ada typo. Clock aktif high dan clock aktif low. Lalu gambar contoh rangkaian yang menggunakannya. Ini ada penjelasannya. Aktif high yaitu rangkaian digital akan aktif atau on jika diberi logika 1. Ini biar bisa kita zoom sedikit. Semoga terzoom juga ya di zoom. Baik, coba dibaca, dilihat dulu. Ini ada 1K, ini ada LED1, dan ini ada GND. Dan diberi logika 1 maka akan aktif. Nah, ini ada active flow. Kalau active flow jadi cirinya seperti ini. Bisa kita lihat LED1-nya menghadap ke atas, dan ini ada 1K juga. Baik teman-teman, sekian presentasi penjelasan singkat dari saya untuk mengenai soal-soal 5 soal tadi yang mungkin saja akan diujikan. Terima kasih atas kesempatannya sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada dosen saya Ibu Nia. Sekian dan terima kasih.